Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas mengenai perbandingan kuantitatif. Nah, sebelum kita mulai pembahasan soal, lebih baik kita memahami terlebih dahulu konsep daripada perbandingan kuantitatif. Nah, di sini perbandingan kuantitatif itu terdiri dari dua jenis. Ada perbandingan senilai dan ada juga perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan senilai ini kita dapat mencirikannya apabila suatu soal itu merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Jika perbandingan senilai, apabila suatu besaran nilainya bertambah, maka besaran lainnya juga akan bertambah. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini kebalikan daripada perbandingan senilai. Apabila suatu besaran bertambah, maka nilai lainnya akan berkurang. Contohnya ini jarak tempuh dengan kecepatan. Semakin cepat kita berkendara, maka jarak tempuh yang akan kita tempuh semakin pendek. Waktu tempuh yang akan kita tempuh semakin pendek. Untuk perbandingan berbalik nilai ini contohnya jumlah karyawan dengan hasil produksi. Semakin banyak karyawan, maka hasil produksi pun akan semakin banyak. Nah, perbandingan senilai ini untuk rumus singkatnya bisa kita gunakan rumus sebagai berikut. X1 dan Y1 ini X1 per Y1 berbanding dengan X2 per Y2. Nah, untuk rumus cepatnya, trik cepatnya, bisa saja kita kalikan silang menjadi X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Nah, ini ya teman-teman, ini perbandingan senilai, ini rumus cepatnya ya teman-teman. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai ini kita bisa menggunakan rumus cepatnya, kita kalikan sejajar ya teman-teman. Jadi di sini kita kalikan seperti ini teman-teman, X1 dikali dengan X2, Y1 dikalikan dengan Y2, seperti ini teman-teman. X1 kita kalikan dengan X2 nya, terus Y1 kita kalikan dengan Y2. Nah, kira-kira seperti inilah teman-teman konsep daripada perbandingan berbalik nilai. Nah, bagaimana teman-teman? Paham kan? Oke, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah bisa paham dengan konsep perbandingan kuantitatif, konsep perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai, maka kita akan lanjut ke pembahasan soal. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, tadi aku udah nge-record video tapi nggak ke-record, jadi udah setengah dibahas oleh aku. Nggak apa-apa ya teman-teman, kita lanjutin aja ya. Nah, ini contoh soalnya. Terdapat 24 kilo pakan yang dapat dihabiskan oleh 60 ekor itik dalam satu hari. Nah, jika ditambahkan itik sebanyak 20 ekor, berapakah jumlah pakan yang harus ditambah dalam satu hari? Nah, ini perbandingan apa teman-teman? Nah, kita cari terlebih dahulu ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Untuk mengetahui apakah ini perbandingan senilai ataupun bukan perbandingan berbalik nilai, kita lihat dari ini teman-teman, 24 kilo itu dihabiskan oleh 60 ekor itik. Nah, jika ditambahkan 20 ekor itik, artinya akan ada 60 ekor itik. Jadi, otomatis secara logika, pakan yang diperlukan akan bertambah pula. Nah, jadi ini merupakan perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan senilai, sebagaimana telah kita pahami konsep perbandingan senilai tadi, yaitu X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2, ini trik cepatnya kita kalikan silang saja. X1 itu bisa dikalikan dengan Y2 berbanding sama dengan X2 dikali dengan Y1. Nah, di sini untuk pakannya saya tulis saja di sini 24 kilo. Nah, untuk 60 ekor itik. Nah, ini kan 60 ditambah 20 jadinya kan 80. Nah, 80 ini memerlukan pakan sebanyak berapa kilo?
Jadi di sini saya masukkan menurut konsep perbandingan tadi di sini, maka bisa kita cari dengan cara lagi berikut. 24 per 60 sama dengan A per 80. Jadi sama dengan 24 dikali 80 sama dengan 60A. Jadi di sini 4 kali 80 per 60 sama dengan A. Untuk itu ini bisa dicoret, sama-sama ini bisa dicoret. Habis 24 dibagikan 6 itu hasilnya 4. Hasilnya 4. Nah, jadi hanya hasil pakan yang diperlukan itu sama dengan 32 kilo. Nah, yang di sini kita jangan langsung buru-buru menjawab menjadi 32 kilo. Karena di sini ada pernyataan berapakah pakan yang harus ditambah dalam satu hari. Karena pakan tadi sudah terdapat 24 kilo, maka kita kurangi saja. Jadi 32 kilo dikurang 24 kilo. Nah, itu hasilnya sama dengan 8 kilo. Nah, inilah pakan yang dibutuhkan dalam satu hari untuk 80 ekor itik. Ada ya teman-teman nih, opsi pilihan C. Ya, oke. Gimana teman-teman? Mudah kan? Paham kan? Kita beralih ke soal selanjutnya. Oke, di sini selanjutnya ada soal perbandingan lagi. Aku bacain ya teman-teman. Nah, suatu pembangunan rumah dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 18 pekerja. Jika proyek pembangunan ingin dipercepat menjadi 16 hari, maka banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. A 5 pekerja, B 6 pekerja, C 7 pekerja, D 8 pekerja, dan E 9 pekerja. Nah, ini teman-teman kalau dilihat dari contoh soalnya ini merupakan tipe soal perbandingan berbalik nilai. Mengapa demikian? Karena untuk menyelesaikan sebuah pembangunan rumah selama 24 hari itu dilakukan oleh 18 pekerja. Nah, jika waktu penyelesaiannya diperkecil, otomatis pekerja yang ditambahkan harus lebih banyak. Nah, ini adalah konsep daripada perbandingan berbalik nilai. Apabila suatu besaran nilainya berkurang, maka besaran nilai lainnya akan bertambah. Nah, di sini kita tulis dulu seperti ini cara penyelesaiannya. 24 hari itu diselesaikan oleh 18 pekerja. Nah, lalu untuk 16 hari kita simbolkan saja dengan huruf X. Karena kita belum ketahui dia dapat selesai dengan berapa orang tambahan pekerja. Jadi simpel saja teman-teman. Di sini kita buat menjadi 24 per 16 sama dengan X per 18. Ingat konsep tadi ya teman-teman, ini kita asumsikan sebagai X1 ini X2. Nah, ini Y1 dan ini Y2. Jadi konsepnya itu kalau untuk perbandingan berbalik nilai itu X1 per Y1 sama dengan Y2 per X2. Nah, jadi di sini menjadi 16X sama dengan 24 dikalikan 18. Jadi X di sini sama dengan 24 dikali 18 per 16. Nah, di sini kan bilangannya sama bisa dibagikan
dengan ini bisa dibagikan dengan ini ya teman-teman, dengan 4 ya teman-teman. Nih, kita bagikan ini dengan 4, ini hasilnya 6, ini hasilnya 4. Lalu apa namanya teman-teman? Kita nah ini dapat kita perkecilkan lagi di sini teman-teman. 6 ini bisa kita coret, kita bagikan sama-sama dengan ini, jadi hasilnya di sini 3, yang di sini hasilnya 2. Ini kita coret juga, 18 ini dapat bagi 2, jadi hasilnya di sini 9. Jadi 9 dikalikan dengan 3 hasilnya 27 pekerja. Nah, P 27 pekerja. Jadi jangan langsung terburu-buru teman-teman, tidak ada pilihan opsionalnya. Itu salah ya teman-teman. Jadi di sini ada pernyataan banyak pekerja yang harus ditambahkan. Karena tadi sudah ada 18 pekerja, jadi kita kurangkan saja teman-teman. Jadi 27 pekerja dikurangi dengan 18 pekerja. Jadi hasilnya adalah 9 pekerja. Nah, ada kan teman-teman? Nah, opsi jawabannya itu opsi yang E. Bisa kan teman-teman?